Di episode sebelumnya, Gem Jandi yang marah karena Gu Junpyo membuat gosip bahwa dirinya hamil, mulai mendatangi Junpyo di markas F4. Tanpa banyak bicara, akhirnya Gem Jandi menendang Junpyo sampai ke lantai. Gara-gara hal tersebut, Junpyo malah mulai jatuh cinta kepada Gem Jandi. Beberapa hari setelah kepulangan Seo Hyun pacar Ji-Hoo, dia membuat pesta untuk menyambut kedatangan Seo Hyun. Sempat dikerjai oleh trio Gisumi karena salah memakai kostum pesta. Akhirnya Seo Hyun yang iba dengan Gem Jandi mulai merias gadis tersebut di kamar pribadinya. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Silahkan tonton sampai akhir serial drama Korea Boy Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. Sungguh terkejutnya Gu Junpyo setelah melihat kecantikan Gem Jandi. Atas desakan Seo Hyun, Ji-Hoo akhirnya malah yang mengajak Gem Jandi berdansa. Bisa dibayangkan, bagaimana berbunga-bunganya gadis itu. Junpyo yang cemburu memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Dia pun pergi ke pinggir kolam renang untuk melampiaskan kemarahannya. Tiba-tiba sikap Junpyo berubah saat melihat seekor serangga di dekatnya. Ia langsung histeris dan berusaha mengusir binatang itu, tapi tidak sengaja malah terjatuh ke dalam air. Malang bagi Junpyo, ia tidak bisa berenang dan pelan-pelan tenggelam. Beruntung kejadian tersebut dilihat oleh seorang siswa, dan dengan sigap Gem Jandi langsung terjun untuk menyelamatkan Junpyo. Melihat tubuh sang musuh tidak bergerak, dengan panik Jandi memberikan pernapasan buatan. Mendadak mata Junpyo terbuka lebar, dan bukannya bangkit, ia kembali menarik bahu Jandi untuk mengulangi yang dilakukan sebelumnya. Tentu saja Jandi marah, ia langsung memukul Junpyo, dan berjalan pergi sambil marah-marah. 진짜 저질이야. 보출할까요? 감기는 무슨. 무십니까? 학생이 학교 가는데 일찍이 어딨어? 살살 해요, 살살. Sejak kejadian itu, Junpyo terlihat sangat bahagia dan semakin getol mengerjai Gem Jandi. Saat sedang menunggu gadis itu di kolam renang, muncul trio Gisumi yang menunjukkan rekaman Jandi saat bersama Ji-Hoo di taman, dan menyebut gadis itu sebagai orang yang mata duitan. Diam-diam Junpyo dibakar cemburu, dan berusaha memaksa berciuman saat bertemu Gem Jandi. Penolakan Jandi membuat Junpyo mengurungkan niatnya. Ia merasa Jandi begitu benci terhadap dirinya, sehingga ia memutuskan untuk berjalan pergi. Kejadian tersebut membuat Gem Jandi sempat ketakutan ke sekolah. 나 죽는 걸 보고 싶으면 Namun sebuah bingkisan berisi pakaian pesta mewah dari Seo Hyun, membuatnya tidak bisa lari lagi. Datang di pesta ulang tahun sang model sendirian, ia langsung disambut oleh dua personil F4, Yi Jung dan Woo Bin. Sempat berpapasan dengan Gu Junpyo yang menatap Jandi dingin, Gem Jandi malah terus dipuji oleh dua personil F4 tersebut. Tidak lama kemudian Seo Hyun muncul digandeng oleh Ji-Hoo untuk meniup lilin ulang tahun. Ia juga menyampaikan pengumuman penting yaitu akan segera kembali ke Paris, dan tidak akan pulang lagi ke Korea. Sontak, ketiga personil F4 langsung paham kenapa Ji-Hoo terlihat muram beberapa hari belakangan ini. 멋져. 완전 멋지긴 한데 지훈 녀석 어떡하냐. Saat keduanya masuk ke dalam kamar, Ji-Hoo tidak tahan lagi dan langsung menumpahkan semua perasaannya pada Seo Hyun, yang hanya bisa meminta maaf.
apes bagi Jandi saat menguping, keberadaannya diketahui oleh Ji-Hoo dan Seo Hyun. Untung dari belakang Junpyo muncul dan berhasil mengalihkan perhatian. Sambil berjalan menjauh, akhirnya Junpyo menemani gadis malang itu di bar yang sepi. Dengan caranya yang unik, Junpyo berusaha menghibur Jandi, yang merasa dirinya tidak berharga. Ucapan itu sukses membuat keduanya deg-degan, dan memutuskan untuk sama-sama menenangkan diri sejenak. Saat kembali, Junpyo mendapati Gem Jandi sudah mabuk berat. Mengira dirinya bakal dicium Gem Jandi, Junpyo ternyata dikejutkan oleh Jandi yang mendadak ambruk, dan muntah di pakaian mahal pria itu. Keesokan harinya saat bangun, Gem Jandi mendapati dirinya telah kembali berada di rumah Junpyo. Sempat hendak mengamuk, ia langsung berubah malu saat diingatkan akan kejadian tadi malam. Baru saja hendak pulang, Jandi tertahan karena kepulangan Kang Hee-soo, Presiden Shinhwa sekaligus ibu Junpyo. Panik saat tahu sang ibu bakal segera tiba, Junpyo langsung menelepon rekan-rekan F4 untuk meminta nasihat soal masalah Jandi. Sadar kalau latar belakang gadis itu bakal membuat Hee-soo mengamuk, mereka menyamarkan Jandi dengan pakaian mahal dan mengenalkannya sebagai gadis dari keluarga terpandang. Tidak cuma itu, Jandi dikenalkan sebagai maskot F4 yang baru. Sudah tentu ibu Junpyo tidak percaya begitu saja, dan meminta asistennya untuk mengecek latar belakang gadis itu. Keesokan harinya di sekolah, Gem Jandi mendapat kunjungan dari Seo Hyun. Meski hatinya pedih, Jandi berusaha sekuat tenaga membujuk Seo Hyun untuk tidak pergi ke Paris demi Ji-Hoo. 그런 말 자꾸 하면 나 서운해할 거예요. Ternyata mereka tak sadar, bahwa saat keduanya berbicara empat mata, ada Ji-Hoo yang tanpa sengaja menguping pembicaraan mereka berdua. 저 지우 때문인가요? 선배가 언니를 Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, supaya kami semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.